pada agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Jamal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan sedikit daripada ciri-ciri aliran sesat yang mungkin bulan kemarin masih beberapa yang kita bahas. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kaji kembali sisanya atau beberapa hal yang memang menunjukkan bahwa ada beberapa ciri yang menunjukkan ataupun indikasi jikalau ada orang ataupun kelompok yang memiliki ciri-ciri tersebut ataupun salah satu daripada ciri yang 10 yang telah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia, maka bisa dipastikan bahwa aliran tersebut atau orang tersebut adalah sesat. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama, yaitu daripada ciri-cirinya aliran sesat atau orang itu menyesatkan, yaitu dia tersebut mengingkari yang namanya otentisitas ataupun kebenaran isi Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad melalui malaikat Jibril, di mana Al-Quran merupakan kitab terakhir, penutup dari kitab-kitab samawiyah sebelumnya. Dan di dalam Al-Quran juga sudah tertera tertulis roda-roda kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Bahkan Al-Quran menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ketika Al-Quran sudah diturunkan, ayat terakhir tersebut mengatakan bahwa Al-Quran itu telah sempurna, agama Islam itu telah sempurna. Makanya semua yang ada di dalam Al-Quran itu telah mengatur yang namanya kehidupan kita. Dari sinilah ada orang-orang ataupun ada aliran yang memang mengatakan dari kalangan saudara kita sendiri, dari dalam umat muslim sendiri, bahwasannya mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada saat ini, Al-Quran yang ada di tangan kita pada saat ini merupakan Al-Quran yang tidak otentik. Kenapa Al-Quran tersebut tidak otentik? Karena sudah banyaknya distorsi di dalam Al-Quran tersebut. Sudah banyaknya perubahan kata orang-orang ini di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga Al-Quran yang dulu, mungkin awal mula Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara tadarruj, tadrijian, berangsur-angsur, tidak secara langsung sekaligus. Secara tadrijian diturunkan ke Allah diturunkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mempunyai kutab, sekretaris ibaratnya, mempunyai kutab yang memang tugasnya para sahabat ini menulis waktu itu. Ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di batu, ada yang menulis di daun, dan ada yang menulis di yang lain dan sebagainya. Akhirnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima masukan dari para sahabat lainnya, wabil khusus dari sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu Abu Bakar Siddiq diberikan masukan bahwa Al-Quran ini harus segera kita tuliskan, Al-Quran ini harus segera kita bukukan. Kenapa? Karena khawatir para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat ini wafat semuanya. Karena tinggal sedikit ini. Kita sahabat Nabi yang hafal Al-Quran tinggal sedikit. Makanya adalah ide untuk membukukan Al-Quran, menulis Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Akhirnya dikumpulkanlah para hufaz, para hafiz, para penghafal Al-Quran dari para kalangan sahabat, dituliskan di Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Abu Bakar, belum selesai, dilanjutkan Sayyidina Umar, belum selesai. Akhirnya nanti di zaman Sayyidina Utsman dibukukan Al-Quran itu lengkap, yang dinamakan nanti Ar-Rasm Al-Utsmani namanya. Rasm Utsmani itu Al-Quran yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan Al-Quran yang dibukukan yang ditulis sebelumnya itu dibakar oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Khawatir iltibas. Iltibas itu khawatir nanti orang-orang itu ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, ada yang pakai ini, ada yang pakai itu gitu. Akhirnya disatukanlah Al-Quran agar orang-orang umat muslim itu merujuk kepada satu Al-Quran yang telah dibukukan. Imam dipercaya bahwa yang mengumpulkan itu para sahabat yang thiqah, para sahabat yang memang adil di dalam
penerimaan riwayat. Jadi dalam penerimaan riwayat itu ada syarat namanya adalah. Nah, sahabat inilah sahabat-sahabat yang adil, yang memang sahabat ini diperintahkan oleh para khalifah untuk mengumpulkan ataupun membukukan Al-Quran. Jadi ada dari kalangan saudara kita ya, dari sekte Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran yang pada saat ini adalah Al-Quran yang tidak orisinil. Kenapa? Karena pertama ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada, yang orisinil itu dulu itu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi atas dasar kebencian, atas dasar ta'assub, atas dasar fanatik terhadap sektenya, akhirnya mereka itu membenci sahabat yang lain, membenci seperti Abu Bakar, membenci Sayyidina Umar, membenci Sayyidina Utsman bin Affan, karena mereka berpandangan seperti ini. Orang-orang Syiah itu berpandangan yang berhak melanjutkan tongkat kekhalifahan, yang berhak melanjutkan tongkat kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ketika mereka mengatakan seperti ini, akhirnya mereka mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu mencuri tongkat kepemimpinan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan di dalam Syiah pun itu dibagi sektenya, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah dan yang lain sebagainya. Dan Syiah pun di dalam Syiah pun ada yang berpandangan dua hal di situ. Yang pertama yang dinamakan Syiah Rafidhah, yang memang sayang yang sesat, mengatakan yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali, dan adapun khalifah sebelum itu baik Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman tidak berhak. Bahkan mereka mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan mereka mengkafirkan, membenci sekali sama ketiga sahabat itu. Tapi ada yang memang agak soft, agak lebih moderat sedikit, yaitu dia mengatakan memang yang berhak menjadi khalifah ya setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka masih mengakui kekhilafahan kepemimpinan tiga khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Akan tetapi yang lebih berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka tidak mengkafirkan, tidak sampai mengkafirkan ketiga sahabat itu. Cuma mereka berpandangan yang lebih berhak seperti itu, yang lebih berhak. Nah, itu salah satu yang berpandangan seperti itu adalah Syiah Zaidiyah namanya. Syiah Zaidiyah yang mengikuti Sayyidina Zaid bin Ali. Nah, dari sinilah kita akan ketahui bahwa ketika itu tokoh Syiah bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada beberapa surat yang kurang yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan ada salah satu tokoh Syiah mengatakan seperti ini. Mereka mengatakan dulu Nabiullah Muhammad SAW pernah diingatkan oleh malaikat Jibril, katanya. Diingatkan oleh malaikat Jibril untuk memasukkan surat ini ke dalam Al-Quran. Akan tetapi ketika itu berhubung surat ini berkaitan dengan sosialitas ketika itu, dan dari bangsa Quraisy yang memang ketika itu terpandang dengan kesukuannya, akhirnya Rasulullah katanya, kata tokoh Syiah ini, takut untuk memasukkan surat ini. Dan kemudian akhirnya ketika itu sahabat pun tidak ada yang tahu bahwa ada surat yang bernama seperti ini. Ketika itu para sahabat, akhirnya ketika ketakutan Rasulullah seperti itu, kata tokoh Syiah ini, akhirnya tidak masuklah surat ini. Akhirnya Al-Quran yang ada pada zaman sekarang itu ada beberapa surat yang katanya dihapus dan katanya tidak ada. Naudzubillah, itu pandangan mereka seperti itu. Dan ketika mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu takut, katanya, untuk memasukkan surat ini, untuk membacakan di hadapan para sahabatnya, jelas bisa dikatakan bahwa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW takut merupakan aliran sesat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bukan penakut. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana nabiyyu ahsanan nas." Nabi itu ahsanan nas, manusia paling baik, manusia terbaik. Wajwadan nas, dan manusia paling dermawan Rasulullah SAW itu. Wasyja'an nas, dan Rasulullah manusia paling berani. Rasulullah manusia paling berani. Siapapun yang memerangi Rasul, siapapun yang memerangi Allah, siapapun yang memerangi agama, Rasulullah akan lawan dia. Bahkan di dalam Maulid Diba, kalau kita baca Maulid Diba itu ada satu syair di situ mengatakan, wa ya'fu anidz-dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Rasulullah itu wa ya'fu anidz-dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Rasulullah itu memaafkan orang yang mencaci, memaki, menghina dirinya, yang mencaci, memaki, menghina karakter Rasulullah. Bahkan Rasulullah pelipisnya sampai berdarah,
dilempari kotoran, bahkan di daerah pipinya beliau memar dilempari batu, Rasulullah tidak marah sama sekali. Rasulullah tersenyum. Mungkin kita sering mendengar salah satu kisah Yahudi yang Rasulullah setiap mau sholat, Yahudi itu ngeludah, Rasulullah senyum, ngeludah lagi. Satu ketika Rasulullah mau ke masjid, Rasulullah tidak mendapati ini Yahudi. Bertanyalah kepada sahabat, mana Yahudi yang menjadi orang yang sering meludahi saya? Kangen Rasulullah diludahi katanya. Akhirnya menanya, ternyata Yahudi itu jatuh sakit karena rahmatnya Rasulullah SAW, sayangnya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah menengok Yahudi tersebut, menjenguk Yahudi tersebut ke rumahnya. Setelah Yahudi itu mengetahui sifat rahmahnya Rasulullah, Yahudi itu langsung nataqa bi syahadatain. Yahudi itu langsung masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya dalam Al-Quran diabadikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak diutus ke muka bumi ini kecuali merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ini sifat rahmahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak bakal pernah marah ketika karakternya yang dihina, dirinya yang dihina. Tapi ketika Rasulullah tersebut yang menghina Rasulullah, yang menghina agama Allah, yang menghina Al-Quran, maka Rasulullah tidak segan-segan untuk menghunuskan pedangnya. Wa idza duyi'a haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Kalau ada orang yang menghina agama Allah, yang menghina hak-hak Allah, lam yakum ahadun lighadabi. Tidak ada satu sahabat pun yang mampu membendung kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Rasulullah membela Islam, betul-betul Rasulullah bela. Makanya kalau sekarang ada Islam dilecehkan, ada agama dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, ya jangan diam. Minimal kita bisa mengkanter dengan omongan. Minimal kita bisa mengkanter dengan yang namanya perkataan kita. Ya. Kalau kita tidak bisa dengan tenaga, minimal kita bisa mengkanter, bisa menjelaskan itu dengan omongan kita. Itu nggak seperti itu loh. Ini nggak seperti itu loh. Kadang ada orang yang suka asik sendiri. Udah biarin aja itu tugasnya ulama. Udah biarin aja itu tugasnya asatid. Udah biarin aja itu tugasnya kiai. Iya, nggak seperti itu. Untuk membela agama Allah tidak perlu orang itu menjadi kiai. Untuk membela agama Allah tidak perlu orang itu menjadi ustadz. Untuk membela agama Allah tidak perlu orang itu menjadi ulama. Untuk membela agama Allah banyak caranya. Bahkan diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. 2 hal yang tidak ada yang lebih afdal dari kedua hal tersebut. Apa kata Rasulullah? Yang pertama al-imanu billah. Iman kepada Allah, itu otomatis, itu yang pertama. Ya, awal wajib alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Yang pertama kali wajib bagi seseorang itu mengetahui Allah secara yakin. Imanu billah. Yang kedua apa? An-naf'u lil muslimin. Bermanfaat bagi orang muslim. Bermanfaat bagi orang muslim. Jadi kita bermanfaat bagi orang muslim, gak nunggu kita harus menjadi orang kaya, gak nunggu kita harus menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi ulama, enggak. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Nasihul Ibad menjelaskan tentang hadis ini, an-naf'u lil muslimin bisa dicari dengan 4 hal. Yang pertama bil maqal, dengan omongan. Jadi kita ngajak orang dalam kebaikan, kita ngajak orang untuk berbuat baik, itu merupakan naf'u lil muslimin, manfaat bagi orang muslim. Ya, yang kedua bil jah, bisa dengan yang namanya derajat dan jabatan. Bisa dengan derajat dan jabatan. Maka dengan jabatan inilah orang itu bisa bermanfaat bagi umat muslim. Dengan jabatan tersebut, pemimpin. Pemimpin itu bisa mengajak umat, bisa mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, makanya pemimpin itu jangan minta dilayani, tapi pemimpin itu melayani. Sayyidu qaumin khadimuhum. Pada hakikatnya seorang pemimpin adalah pembantu. Jadi kalau ada pemimpin minta dilayani, gak usah jadi pemimpin. Kalau ada pemimpin masih bisa diagung-agungkan, gak usah jadi pemimpin. Pemimpin itu orang-orang yang siap miskin. Pemimpin itu orang-orang yang siap susah. Itu baru pemimpin. Jadi kalau belum siap susah, belum siap untuk menjadi miskin, jangan menjadi pemimpin. Mental dulu. Makanya kalau mau jadi pemimpin, kaya dulu. Jangan pas jadi pemimpin jadi kaya. Itu salah. Kan kebanyakan begitu sekarang. Pas sebelum jadi pemimpin biasa aja. Pas sudah jadi pemimpin mobilnya banyak, rumahnya gede. Ya, itu kan bisa dipertanyakan. Ya, makanya guru kami sering mengatakan, kalau kamu mau jadi pemimpin, kayain dulu diri kamu, baru kamu jadi pemimpin. Jadi enak ngelihat duit jutaan, miliaran, duit gue juga udah banyak, bahasa gitu. Ya, tapi kalau sebaliknya, jadi pemimpin berangkat dari yang ibaratnya belum punya apa-apa, ngelihat duit yang banyak, ya luar biasa. Namanya hati orang ngelihat itu hijau, Pak. Ya, Rasulullah SAW pemimpin, beliau punya apa-apa, akan tetapi dengan rahmatnya beliau karena nggak punya apa-apa, beliau masih melayani umatnya, masih melayani sahabatnya.
Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah merupakan orang yang penakut, itu salah besar. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah adalah penakut, itu bisa dipastikan orang tersebut menganut aliran yang sesat. Karena itu bertentangan dengan hadis Rasulullah dan bertentangan dengan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran dan juga diabadikan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Jamal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah membahas bahwasannya salah satu daripada ciri aliran sesat adalah dia tidak mengakui otentisitas dan kebenaran Al-Quranul Karim. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri daripada orang-orang yang beraliran sesat adalah menafsirkan Al-Quran seenaknya, menafsirkan Al-Quran menurut hawa nafsunya. Al-Quran itu ditafsirkan, itu ada kaidahnya. Al-Quran ditafsirkan, itu ada ilmunya. Makanya ada tafsir bil ma'thur. Al-Quran itu bisa ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran bisa menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Menafsirkan Al-Quran bisa dimenafsirkan Al-Quran dengan kalam sahabat, perkataannya sahabat. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran bisa ditafsirkan dengan yang namanya kalamut tabi'in, perkataannya tabi'in. Jadi Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran itu ada ilmunya. Ya, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatawabbawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuka dia, dengan pandangan dia sendiri tanpa ilmu, bahkan mengikuti hawa nafsunya, falyatawabbawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah, yaitu di dalam neraka tempatnya dia. Jadi menafsirkan Al-Quran nggak bisa seenak jidat. Bahkan sekarang ada sekte-sekte, ada mazhab-mazhab, ada aliran, ada golongan yang memang menafsirkan Al-Quran seenaknya, bahkan mencari kepentingan daripada Al-Quran itu. Yang penting golongannya itu sukses, yang penting alirannya itu sukses. Tafsirkanlah Al-Quran seenaknya. Tafsirkanlah Al-Quran seenaknya. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran seperti itu juga, maka pada hakikatnya dia telah menghinakan Al-Quran. Pada hakikatnya dia telah menghinakan Al-Quran. Bahkan banyak sekali contoh-contoh yang di dalam Al-Quran itu yang ditafsirkan seenaknya oleh aliran-aliran sesat itu. Oleh aliran-aliran sesat itu. Bahkan ada salah satu di dalam ayat Al-Quran dikatakan oleh dari saudara kita juga, seperti dari Syiah juga, mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menegaskan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau itu tidak diakui lah, seperti itu. Itu tafsiran dari saudara-saudara kita itu. Ya, tapi naudzubillah, mudah-mudahan kita terjauh dari namanya aliran sesat. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yihi, Al-Qur'an dengan sendirinya, falyatawa maq'adahu minan nar, maka hati-hati tempatnya di neraka. Kemudian ciri selanjutnya, setelah dia menafsirkan Al-Qur'an itu seenaknya, maka di sini pun pada hakikatnya dia telah menghinakan Al-Qur'an. Siapa-siapa yang menghina Al-Quran, siapa saja yang merendahkan Al-Quran, maka pada hakikatnya dia telah kafir. Jadi kalau ada orang menghinakan Al-Quran, makanya kan Al-Quran itu jangan sampai kita taruh di bawah aja, jangan sampai. Ya, kita taruh, lihat Al-Quran di bawah, ada di lantai, langsung kita ambil. Ya, meskipun ibaratnya kita tidak ada wudu, tapi untuk menyelamatkan kehormatan Al-Quran itu tidak apa-apa, rukhsah. Ya, tapi kalau jangan juga nggak punya wudu, jangan baca Al-Quran. Ya. Barang siapa yang menghinakan Al-Quran, maka di situ dia akan dicap kafir. Ya, di situ dia akan dicap kafir. Itu dijelaskan oleh siapa? Itu dijelaskan oleh Al-Qadiyah di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Kata Al-Qadiyah, beliau mengatakan wa'lam anna man istakhaffa bil Qur'an awil mushafi, barang siapa, ketahuilah, barang siapa yang menghinakan Al-Quran ataupun mushaf, au bi syai'in minhu, ataupun sesuatu yang ada di dalam mushaf Al-Quran, ya, au sabbahuma, ataupun menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran, atau au jahadahu, ataupun tidak menerima kebenaran Al-Quran, tidak menerima otentisitas yang ada di dalam Al-Quran, au harfan minhu, ataupun dia mengingkari satu huruf yang ada di dalam Al-Quran. Satu huruf loh, bayangin. Kalau ada yang orang mengatakan Al-Quran, oh ini hurufnya salah, ini nggak ada ini. Ya, dia tahu dari mana tahu-tahuan yang begitu. Ya, orang yang satu huruf aja dalam Al-Quran, au ayatan, ataupun satu ayat di dalam Al-Quran, au kadzdzaba bihi, ataupun dia berdusta atas nama Al-Quran. Berdusta atas nama Al-Quran. Ya, ini orang-orang yang mencari kepentingan nih. Orang yang mencari kepentingan untuk dirinya atau untuk golongannya, menafsirkan Al-Quran seenak jidat, akhirnya apa? Dia mencari keuntungan daripada itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Au bi syai'in minhu, ataupun dengan sesuatu yang ada dalam Al-Quran, mimma surriha bihi fihi min hukmin,
ataupun dia mendustakan daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ibaratnya sudah jelas menjelaskan hukum. Salat itu wajib, puasa itu wajib, zina itu haram, mencuri itu haram di dalam Al-Quran. Jelas-jelas kemudian dia di situ melegalkan sesuatu yang memang jelas-jelas diwajibkan di dalam Al-Quran. Ya, dia di situ melegalkan tuh. Ataupun yang jelas-jelas mengharamkan yang ada di dalam Al-Quran itu haram, kemudian dia melegalkan apa yang sebenarnya Al-Quran haramkan. Sekarang banyak orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang seperti itu sekarang banyak. Banyaknya kemana? Contoh, Al-Quran kan di situ menolak yang namanya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama itu tidak sah. Bahkan di dalam Al-Quran kan dijelaskan seperti itu. Kemudian ada orang-orang yang memang berpikiran bebas, yang mungkin bisa kita katakan pada saat ini, modern ini, yaitu orang-orang liberal, yang menganut paham liberalisme, yang menganut paham bebas. Mereka mengatakan bahwa bisa kita samakan orang-orang non-muslim yang ada pada saat ini adalah seperti ahlul kitab. Sedangkan memang ahlul kitab pada zaman dahulu itu dinikahin ada. Ahlul kitab pada zaman dahulu itu makanannya bahkan kita makan juga orang umat muslim. Kenapa? Ahlul kitab pada zaman dahulu adalah mereka-mereka yang masih berpegang teguh terhadap kitab-kitabnya pendahulunya, yang memang kitabnya masih otentik, kitabnya masih belum dirubah. Kitab-kitab Yahudi pada zaman dahulu yang memang masih otentik, makanya dinamakan ahlul kitab. Tapi kalau sekarang keotentisitasan kitab-kitab non-muslim itu tidak bisa dipegang. Ya, karena kan kita sering mendengar bahwa itu ada perjanjian lama, perjanjian baru dan lain sebagainya. Ya, itu sekarang kitabnya sudah banyak tahrif, sudah banyak yang namanya ada pendustaan di dalamnya. Jadi nggak bisa disamakan dengan ahlul kitab di situ. Jadi salah besar, ya salah besar. Nah makanya ada orang yang melegalkan akhirnya dengan dalil inilah dibolehkan. Dari mana? Ya, ini dia berdusta atas nama Al-Quran yang jelas di dalam Al-Quran diharamkan, tapi mereka melegalkan. Ya, mereka melegalkan. Aw syakka fi syai'in min dzalika kata qadiyat, ataupun meragukan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Wah, ini saya ragu-ragu deh ini dengan ayat ini. Wah, ini ragu-ragu dengan ayat ini. Meragukan ada yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa kata beliau? Fahuwa kafirun inda ahlil ilmi bil ijma'. Sesungguhnya dia kafir menurut para ulama bil ijma', dengan konsensus ulama. Menurut kesepakatan ulama, dia bisa dikatakan kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz." Al-Qur'an itu kitabun aziz, la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Enggak ada di dalam Al-Qur'an itu kebatilan. Ya, enggak ada di dalam Al-Qur'an itu kesalahan, karena Al-Qur'an itu murni kalamullah. Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga di sini kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-mira'u fil Qur'an kufrun. Ya, al-mira' itu dia syak, tu'awilu bi makna syak. Dia menafsirkan di dalam Al-Qur'an seenaknya, ya, seenaknya, maka itu kufrun, bisa menjadi kafir. Jangan sampai kita bawa-bawa ayat Al-Qur'an untuk kepentingan sendiri, apalagi menafsirkannya salah lagi. Menafsirkannya salah. Makanya kita kalau apa-apa merujuk kepada kutubut tafsir, kita belajar tafsirnya, belajar dari guru-gurunya. Ya, makanya jangan juga terlalu Al-Quran itu kalau tidak paham jangan langsung melihat ke terjemahannya. Ya, tanyain ke guru-gurunya, tanya ke ustadz-ustadznya, ini bagaimana maksudnya ustadz, ini bagaimana ini ya. Supaya apa? Supaya jelas. Karena kalau kita sudah membuka kitab tafsir, insya Allah di situ kitab tafsir membludak banyak sekali. Jadi masih banyak rujukan-rujukan yang memang bisa kita pakai, rujukan yang otoritatif. Kemudian ada salah satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahada ayatan min kitabillah minal muslimin faqad halla durbu unukihi. Barang siapa yang menolak satu ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga daripada kitab-kitab umat muslim, faqad halla durbu unukihi, maka halal untuk menebas lehernya. Itu jadi barang siapa yang mengingkari Al-Qur'an, bahkan jahadat Taurat sekalipun, ataupun jahadal Injil, ataupun dia menolak Taurat, menolak Injil. Injil dulu, bukan Taurat sekarang. Bukan Injil sekarang, Injil dulu. Ya, Injil pada zaman dulu. Nah, di sini ya, kemudian ada ciri-ciri yang lain yang memang menjadi ciri-ciri daripada aliran sesat. Yang pertama tadi, dia meragukan keotentik Al-Qur'an, keabsahan Al-Qur'an.
Kemudian yang kedua tadi, dia menghinakan Al-Quran dengan cara menafsirkan dengan sendirinya, menolak dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ya, yaitu orang-orang yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang ini dikatakan di dalam kitab mereka adalah ingkaru sunnah, orang yang mengingkari hadis Nabi. Jadi ada memang kelompok-kelompok, aliran-aliran yang mengingkari hadis Nabi. Kenapa mereka mengingkari hadis Nabi? Seperti ini. Orang-orang yang mengingkari hadis Nabi mengatakan bahwa hadis-hadis yang tidak ada sanad muttasilnya, yang tidak menyambung kepada imam yang 12. Jadi imam 12 ini imam yang diikuti oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu Syiah Imamiyah, itu mengikuti imam 12 daripada Ahlul Bait memang. Nah, kalau misalnya mereka itu ingkar sunnah, mengingkari sunnah, jika jalurnya tidak dari sini, maka itu bisa dipastikan hadisnya tidak bisa diterima, kata mereka. Jadi mereka itu mengambil hadis yang memang jalurnya ada daripada dari Ahlul Bait ini, jalurnya daripada imam yang 12 ini. Pada hakikatnya imam yang 12 ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi berhubung diagung-agungkan oleh orang Syiah, akhirnya mereka terlalu mengagungkan, dikultuskanlah orang-orang ini, akhirnya mereka jadi kebablasan orang-orang Syiah ini. Nah sekarang logikanya seperti ini, berapa hadis yang melalui jalur imam 12 ini, sedangkan masih banyak hadis yang sahih yang melalui jalur-jalur sahabat yang lain. Orang Syiah itu kan mengkafirkan, bahkan tidak suka kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Aisyah, Hafsah. Bahkan mereka mengatakan sampai Abu Hurairah pun mereka tidak menerima orang-orang ini. Nah ketika mereka tidak seperti ini, logikanya padahal periwayat terbanyak hadis merupakan Abu Hurairah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah juga meriwayatkan hadis banyak. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis. Ketika orang-orang ini, orang-orang aliran sesat ini mengkafirkan mereka, bahkan menyesatkan mereka, mau dari mana ngambil hadisnya? Mau dari mana ngambil hadisnya kan? Karena hadisnya tersebut banyaknya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Banyak diriwayatkannya oleh sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas, Sayyidatuna Aisyah, seorang fuqaha unnisa. Sayyidatuna Aisyah itu dikatakan seorang faqih, ahli fikih daripada kalangan wanita. Ulamanya wanita itu salah satunya adalah Sayyidatuna Aisyah. Pinter Sayyidatuna Aisyah tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu mempunyai istri kan lebih dari 4. Ya, itu min khosaisin nubuwah, daripada kekhususan Nabi. Ya, keistimewaan Nabi memang mempunyai istri lebih dari yang Al-Quran tetapkan. Nabi SAW itu dikisahkan bahkan di dalam Syama'il itu, Nabi itu memiliki istri, salah satunya Sayyidatuna Aisyah. Nabi romantis dengan Sayyidatuna Aisyah, makan bareng dengan Sayyidatuna Aisyah, minum dari bekas minumnya Sayyidatuna Aisyah. Tapi di samping itu ada salah satu istri lagi yang bernama Ummu Salamah. Dikatakan di dalam hadis, Ummu Salamah ini bisa dikatakan sebagai istri Nabi yang tercerdas di antara istri-istri yang lainnya. Kenapa istri Nabi tercerdas? Setiap Nabi punya problem dari luar, setiap Nabi punya masalah, pulang ke rumah, nanya kepada Ummu Salamah, selalu ada solusi oleh Ummu Salamah. Jadi kalau sekarang bapak-bapak puyeng dari rumah, dari luar pulang ke rumah, kira-kira dapat solusi apa makin pening di rumah kira-kira? Karena sekarang makin pening di rumah. Jadi Rasulullah pulang dari luar, wah ada problem kayak gini, nanya ke Ummu Salamah, ada solusi dari Ummu Salamah. Kalau Rasulullah mau rahat, mau bahagia, datang ke Sayyidatuna Aisyah yang memang lagi masih kecil. Kalau nggak datang ke Sayyidatuna Safiyah dan lain sebagainya. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika itu pernah dihidangkan makanan rebutan. Sayyidatuna Aisyah nyuruh khadimnya, nyuruh pembantu, ente cepetan sebelum Sayyidatuna Hafsah nanti duluan ngasih makanan kepada Rasulullah. Tapi ini adilnya Rasulullah. Rasulullah tidak makan kecuali makanan itu datang kedua-duanya di hadapan Rasulullah, dicicipi oleh Rasulullah SAW. Itu menjaga romantismenya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mempunyai isi seperti itu. Datang Ummu Salamah, akhirnya Ummu Salamah memberikan solusi kepada Rasulullah. Ya, ini orang-orang yang mengingkari hadis Nabi. Jadi orang yang mengingkari sunnah Nabi bisa dipastikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang aliran sesat. Hadis kan dibagi, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ada hadis maudhu. Maudhu itu palsu nggak bisa diterima. Bahkan hadis dhaif saja, hadis yang lemah itu nggak bisa dijadikan patokan hukum syariat. Hanya bisa dijadikan fadhailul a'mal, sebagai keutamaan untuk beramal. Seperti contoh ada hadis yang mengatakan kalau kita beramal seperti ini, ganjarannya seperti ini. Nah itu namanya fadhailul a'mal, agar orang itu tertarik untuk mengerjakan kebaikan. Tapi kalau hadis-hadis yang untuk hukum, untuk syariat, untuk fikih, itu yang dipakai kalau tidak hadis sahih, hadis hasan.
Hadis hasan pun nanti dibagi, ada hadis hasan li dzati, ada hadis hasan li ghairihi yang menguatkan satu sama lain. Ya, ini daripada ingkari sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengingkari sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang sesat atau aliran yang sesat. Sebagaimana dari kalangan Syiah, paling banyak memang dari Syiah ini. Ya, dari Syiah ini. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu mereka yang menghinakan, yang merendahkan daripada nabi-nabi, menghinakan dan merendahkan daripada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, merendahkan para sahabatnya, merendahkan keluarga Nabi, merendahkan istri-istri Nabi. Ini juga bisa dipastikan bahwa mereka adalah aliran sesat. Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk mencaci, memaki, merendahkan sahabatnya. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian menghina sahabatku, kata Rasulullah. Jangan kalian menghina sahabatku. Faman sabbahum fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang menghina sahabatku, kata Rasulullah, fa alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, dan juga laknatnya malaikat, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Dia akan mendapatkan laknat dari semua manusia. La yaqbalullahu minhu syarfan wala adlan. Dia tidak akan pernah merasakan keadilan Allah. Ya, itu yang mencaci sahabat Nabi. Makanya dari kalangan Syiah itu ada yang mencaci sahabat Nabi, ada yang menghina sahabat Nabi. Bahkan Rasulullah telah mengatakan, jangan hina sahabatku, kata Rasulullah. Tapi masih ada yang menghina sahabat Rasulullah, maka bisa dipastikan, bisa dikatakan bahwa mereka itu aliran-aliran yang menyimpang, aliran yang sesat. Ya, bahkan ada salah satu hadis lagi yang lebih menekankan, kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kalian itu menghina sahabatku. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi. Sesungguhnya, kata Rasulullah, akan datang nanti satu kaum di akhir zaman, mereka tersebut itu menghina sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Fala tusallu alaihim. Enggak usah kalian salatin tuh orang kalau mati, kata Rasulullah. Wala tusallu mahum. Jangan salat di belakang mereka, jangan ngikutin mereka, jangan makmum kepada mereka, kata Rasulullah. Kalau akhir zaman nanti ada sahabat, ada orang-orang, ada satu kaum yang menghina sahabat Rasulullah, kata Rasulullah, jangan ikutin mereka. Ya, wala tanakahum, dan juga jangan kalian nikahin mereka, enggak usah nikah sama mereka, kata Rasulullah. Wala tujalisuhum, dan jangan kalian juga, kata Rasulullah, mujalasah, duduk bersama, mencari ilmu kepada mereka, menimba ilmu kepada mereka. Ya, itu kata Rasulullah. Jangan sama sekali. Wa in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit pun jangan dijenguk, kata Rasulullah. Karena kenapa? Mereka ini telah keluar dari jalurnya Rasulullah. Karena kalau sekarang ada yang mengatakan, nah, kita mengikuti salafun saleh, kita mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mana yang diikuti? Kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah diikutin yang mananya? Kalau orang sekarang ada yang mengklaim kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kita kembali mengikuti jejak Rasulullah, kita kembali Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengajarkan menghina sahabatnya, terus Rasulullah mau diikutin yang mana? Sekarang ada orang yang mengatakan seperti itu, sedangkan Rasulullah mengajarkan untuk tidak menghina sahabatnya, tapi mereka mengatakan kita ngikutin Rasulullah, bagian mana yang diikutinya? Itu kan pertanyaan, logikanya terbalik kan? Ya, logikanya nggak benar itu. Bilang bergembor-gembor kita harus mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, tapi menghina sahabat. Rasulullah tidak pernah yang namanya mengajarkan menghina para sahabatnya. Ini yang Rasulullah SAW jelaskan. Ya, jadi emang sahabat Nabi itu seperti nujum, seperti bintang, kata Nabi itu. Ya, seperti bintang yang menyinari malam hari. Kalau kita bukan kepada